Baik. Untuk programnya di sini seperti pada minggu lalu kita hanya menambah pada bagian terakhir. Kita menambah serial .print duty cycle dan serial print ln read adc. Ini untuk menampilkan pada virtual terminal. Jadi nanti pada virtual terminal akan tampil duty cycle, kemudian read adc yaitu angka hasil dari potensio. Mungkin tambahannya cukup itu, saya kembalikan kepada Haris. Nah, kemudian lanjut pada rangkaian Proteus yang akan dijelaskan oleh Saudara Khairul Ahmad. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk Proteusnya ada tambahan osiloskop yaitu di terminal A, disambungkan di output yang menuju juga ke OPM-nya. Kemudian ada virtual terminal, ini RXD disambungkan ke Arduino yang TXT, kemudian virtual terminal yang TXT disambungkan ke Arduino RXD. Langsung saja kita simulasikan. Ini ada delay-nya. Nah, yang di virtual terminal ini menampilkan inputan dari ADC-nya yang berbentuk bilangan, namun yang di LCD-nya menunjukkan persentase. Jadi hasilnya yang di sini dan di sini sama. Nah, ketika kode-nya diturunkan, hasil virtual termnya juga akan menurun. Kemudian yang masalah PWM-nya ini sama seperti pertemuan kemarin, bisa ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang osiloskopnya kita tunjukkan setelah diatur gelombangnya. Ada perubahan saat POP-nya dinaikkan atau turunkan. Nah, ketika rasionya kita turunkan, maka gelombang ini akan sempit. Kemudian ketika kita naikkan, akan lebar dan semakin ke bawah. Nah, itu saja penjelasan dari putar kanannya coba. Putar kiri, putar kanan. Ini yang putar kanan. Dan ya, ini yang putar kiri, Pak. Ini putar kiri. Iya, Pak. Putar kanan. Udah nggak usah diubah, putar kanan aja. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di Proteus. Saya kembalikan ke moderator. Bisa menjelaskan nggak itu kalau putar ke kiri berarti apa yang terjadi gitu, bisa nggak? Kalau yang ke kanan berarti apa yang terjadi, bisa nggak? Kalau ke kiri ya perbedaannya di PWM ini, Pak. Kalau tombol yang kanan atau tombol yang kiri itu aktif, itu terus yang terjadi apa tuh? Ketika tombol kanan Yang kiri aktif. ini aktif, saat kirinya aktif akan berputar ke kiri. Gaya apa kok bisa putar kiri? Dari codingnya, Pak, Arduino-nya. Dari mana? Dari Kalau tombol kiri itu sini, Pak. kan itu masuk ke pin apa tuh? Tombol kiri ini ke Itu pin. dari skema tadi kan kelihatan.
Kalau PC tombol ADC kiri yang 2, Pak. aktif, itu kan berarti kalau mbok klik kiri, artinya apa tadi? Dia di situ yang dilakukan apa terus? Itu naik kiri ditekan, masuk ke pin apa? Coba di Kita zoom. klik ini, Pak. Pin PC 2 ADC Ininya di 2. stop dulu, enggak apa-apa simulasinya di stop ya, biar enggak berat ini komputernya. Simulasinya di stop, terus di zoom dikit. Kalau tombol kiri atau tombol push on kiri itu nyambungnya ke pin apa? Simulasinya di stop aja. Yes, audionya nggak kedengeran ya. Ya udah enggak apa-apa, udah di anu aja. Sebisanya saja. Kami tutup ini, Pak. Apa? Presentasinya ditutup saja ini, Pak. Ya udah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya silahkan. Open mic, share screen, open kamera. Kelompok 5 izin share screen, Ya, Pak. oke, kelompok 5 nada ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama, Nada Hayatunisa, saya sendiri dengan NIM akhir 36, lalu Wafikul Huda dengan NIM akhir 37, dan Lia Fadila dengan NIM akhir 38. Untuk program Arduino-nya akan dijelaskan oleh Lia. Untuk yang pertama ada kamera anggotanya sudah semua nih. Nada on video, Lia, Fadila, Wafikul mana? Nah, on videonya di on dulu. Ya.
Nada, Lia. Untuk yang pertama, liquid kristal LCD 12-85467 itu LCD pada pin 12-85467. Selanjutnya, konstan PWM 9 itu mengganti nama pin 9 pada Arduino dengan variabel PWM. Selanjutnya yang di bawahnya mengganti nama pin 10 pada Arduino dengan variabel DIR. Selanjutnya constin PWM 2 sama dengan 11 itu mengganti nama pin 11 pada Arduino dengan variabel PWM 2. Selanjutnya mengganti nama pin 13 pada Arduino dengan variabel dir2. Selanjutnya mengganti nama pin 12 pada Arduino dengan variabel tombol. Selanjutnya variabel untuk penanda on atau off. Untuk void motor run, inisiasi variabel A. Kemudian digital wire dir1 itu memberikan logika 1 pada pin dir. Kemudian memberikan logika 1 pada pin dir2. Selanjutnya memberikan logika 0 pada pin dir. Selanjutnya digital wire dir 2,0 itu memberikan logika 0 pada pin dir 2. Selanjutnya untuk void setup-nya, pin mode tombol 1, input pull up itu setting pin tombol sebagai input. Kemudian setting pin dir sebagai output, pin mode dir, outputnya. Kemudian pin mode dir 2, output, setting pin dir 2 sebagai output. Kemudian serial begin 9600 menentukan kecepatan pengiriman data melalui port serial. Untuk void loop-nya, lcd.clear menghapus tampilan LED. Kemudian lcd.set kursor 0,0 mengatur posisi kursor pada baris 1 posisi 0. Kemudian lcd.print arah maju menampilkan tulisannya. Kemudian lcd.set kursor 0,1 mengatur posisi kursor pada baris 2 posisi 0. Kemudian selanjutnya itu menampilkan tulisannya. Kemudian lcd.set kursor itu mengatur posisi kursor pada baris 1 posisi 0. Kemudian lcd.print arah mundur itu menampilkan tulisan arah mundur. Kemudian mengatur posisi kursor pada baris 2 posisi 0. Setelah itu menampilkan tulisannya. Kemudian saya kembalikan ke Nada Hayatunisa. Baik, untuk yang selanjutnya simulasinya akan dijelaskan oleh Wafikul Huda. Baik, untuk simulasinya ini kita menggunakan 1 buah tombol dan 2 buah motor, di mana nantinya ketika tombol ditekan pertama, coba ditekan tombolnya. Nah, motor akan berputar ke depan dan LCD akan menampilkan arah maju dan PWM 211. Dan pada osiloskop terlihat grafiknya. Kemudian pada virtual terminal juga terdapat nilai yang sama seperti di LCD. Kemudian ketika tombol ditekan kembali, ditekan LCD akan tulis arah mundur dan PWM akan keluar nilainya dan motor akan berputar mundur atau kebalikannya. Dan pada grafik osiloskop yang semula grafiknya ini yang lebar di atas itu akan terbalik juga. Nah, untuk tombolnya ini kondisi awal yaitu high karena
kemudian jika ditekan akan berkondisi low untuk yang pertama dan SW akan 1. Kemudian ditekan lagi akan bernilai 0 dan SW akan berubah kembali menjadi 0. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke Nada. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum Saya warahmatullahi mau wabarakatuh. tanya, tadi minta dijelaskan lagi sama seperti tadi. Kenapa kalau tombolnya ditekan itu berputarnya ke kiri? Coba dijelaskan. Itu saat Simulasinya di stop aja dulu, simulasinya di stop, dijelaskan. Stop dulu. Biar nggak berat komputernya ya. Terus di zoom, zoom dikit. Zoom. Zoom arah tombol ya. Nah, di Itu sini tombolnya ditekan, yang terjadi apa itu? kondisi awal tombol berlogika high dan ketika ditekan maka akan berlogika low atau 00 dan SW akan berubah yang semula 0 menjadi 1. Itu tombol itu masuk kemana Ya. tuh? Masuk ke pin kaki nomor 2 ini, Pak. Pin kaki nomor 2. mana kaki nomor 2? Yang ini, Pak, yang ada B1-nya dulu, Pak. Oh ya, Ya, terus. ini, Pak. Nah, Terus nanti dari kan situ akan muncul kondisi if yang tadinya itu tombol sama dengan 0 itu loh, Pak. Nah, kemudian akan dilakukan kondisinya tadi yang diprogram di mana motor akan berputar ke kanan, di mana itu nantinya di pin nomor 11 dan nomor nomor 11 dan nomor 9 akan berlogika 1 itu, Pak. Akan keluar nomor 1, Pak. berapa? 11 dan 10. 11 dan 10 yang sebagai output PWM-nya itu, Pak. Berlogika 1. 1 ya, sebagai output 11 PWM-nya. 10 apa 9 10 apa 11 10? 9 11, Pak. Maaf, 9 11. 9 11. Ya. 9 itu berarti masuk ke in 1 dan maaf, Pak, 10 bentar, Pak. Ini kan yang 11 kita dan ngambil 9. satu motor aja dulu, satu motor. Yang pertama yang di pin 9 itu, Pak. Ya. Itu yang buat motor 1. 9 ya. Dan 11. 9 dan 11. Ya. Dan 11. Mosok 11 itu masuknya kan di motor 3, 2. Pak. Iya, Pak, Mas. Itu kan yang PWM buat motor 1 dan 2, Pak. Nah, iya. Itu berarti ngontrol motor 2. Iya, motor 2, Pak. Yang 10 yang 9 yang 9 motor 1, Pak. Motor 1. Iya, Pak. Terus yang pin 10 ya, sama nantinya 8-nya kemana itu? Itu buat ke IN yang keduanya sama yang ke IN keempatnya, Pak. Buat ngidupin apa ini, Pak? Drivernya ini, Pak. Iya. Jadi yang enable itu EN itu untuk mengenablekan IC drivernya. In 1 dan in 2 itu untuk membalik polaritasnya. Kira-kira harusnya begitu menjelaskannya. Kalau putar ke kiri, nilai in 1-nya berapa? Ya udah wes cukup lah, nanti malah. Oke, terima kasih. Di-share di chat room. Yang kelompok pertama tadi juga sama. Di-share di chat room. Program Inno dan Proteusnya, bukan Hex-nya ya, Inno-nya. Baik, Pak. Oke, gitu.
Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silahkan tunjuk jari atau open mic. Silahkan. Dimas. Izin share screen, Pak. Ya, Dimas. Oke, silahkan. Anggotanya siapa nih? Sultan, Agus Ridal, Dimasnya mana? Oh ya, Dimas, Sultan, Agus Ridal. Betul ya anggotanya timnya ya? Betul, Pak. Nimnya tapi rak tertulis itu nimnya. Selamat siang, teman-teman. Saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan atau mensimulasikan rangkaian penggerak motor dengan Arduino. Untuk menjelaskan program akan dijelaskan oleh Agus Ridal. Untuk kode programnya, kelompok kami masih menggunakan dari proyek minggu kemarin. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada bagian INT rate ADC sama dengan analog rate kurung buka kurung tutup code, yaitu membaca analog DC dan membaca besarnya value potensio. Kemudian pada serial print LN rate ADC lalu delay 1000 untuk menampilkan selama 1 detik. Selanjutnya adalah analog write PWM rate ADC kurung buka kurung tutup, yaitu untuk menentukan nilai dari CRO 0 sampai 255 atau 0 sampai 100%. Kemudian duty underscore cycle sama dengan map, yaitu untuk mengkonversi value dari potensi ke dalam duty cycle. Lalu analog write kurung buka tutup INB, sama dengan spasi duty underscore cycle titik koma, yaitu untuk yaitu sebagai kode program untuk virtual terminal. Lalu lalu untuk perbedaan yang kedua adalah pada kode tombol, yaitu pada bagian if digital rate kanan sama dengan 0, set sama dengan 1, yaitu untuk menggerakkan motor putar kanan apabila push button dilepas. Lalu untuk if digital rate kiri sama dengan 1, set sama dengan 0, untuk menggerakkan motor putar kiri apabila push button ditekan. Baik, mungkin itu perbedaan dari kode program dari proyek kelompok kami. Saya kembalikan ke Dimas. Selanjutnya untuk simulasi pada Proteus akan dijelaskan oleh Sultan. Silakan Sultan. Baik, untuk program Proteus pada simulasi kali ini masih sama seperti kemarin, tapi dari kami cuma menambahkan yang pertama untuk input di Arduino-nya. Bentar, Dimas, nggak kelihatan. Itu kita menambahkan virtual terminal di pin 1 TXD sama di RXD 0. Terus selanjutnya kita menghapus untuk push bottom-nya itu yang kemarin ada 2, sekarang kita memakai 1 push bottom. Lanjut ke inputan dari IC ke Arduino-nya itu dengan 5 dan 10 dikoppel masuk ke pin 12 di Arduino. Lanjut ke 7 dan 12 dikoppel dan masuk ke pin 9, pin 8 di PB1, terus lanjut di 15 dan 6 dikoppel masuk ke pin 10 di PB2 Arduino. Untuk motor kita menggunakan 2 buah motor dengan sistem
itu yaitu putar kanan dan putar kiri, dan kita beda di bagian tampilan LCD juga seperti itu. Untuk selanjutnya lanjut saja kita untuk mengeran. Oke, jika tombol push button ditekan, maka untuk motor akan putar ke kiri dengan nilai dari putaran motor yaitu 768 dengan persenan 75%. Osiloskopnya nggak bisa ditampilkan ya sama ininya, osiloskopnya nggak bisa ya. Oh ya. Oke. Untuk gelombang dari osiloskopnya seperti itu. Jika untuk putar ke kiri dengan persenan 75% dengan nilai 768. Lanjut, jika kita di push bottomnya, maka motor akan putar ke kanan dengan nilai persen dari circle-nya 49% dengan bentuk gelombang beda dengan yang putar ke kiri tadi dengan nilai yaitu 502. Terus untuk inputan dari putar kiri dan putar kanan itu di input dari Arduino-nya di 10 dan 12. Mungkin itu aja penjelasan terkait simulasi dari proyek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Dimas. Baik, itu dia ada presentasi mensimulasikan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Bisa menjelaskan nggak itu motor satu atau motor yang atas itu kalau tombolnya ditekan mutarnya ke kiri itu? Untuk push button ini apabila kan sebelumnya ada 2. Nah, ini dijadikan 1 yaitu apabila pada saat ditekan maka akan menampilkan angka kiri dengan program apabila kiri sama dengan 1 yaitu pada saat aktif, dan sebaliknya apabila dilepas pada program if digital read kanan apabila low. Di sini menggunakan pada ENB port 12. Pada motor dipasang seri. Jadi tampilan pada osiloskopnya hanya 1. Itu kalau saya klik tombolnya, itu yang terjadi apa sih? Di luaran, di driver, IC drivernya itu yang terjadi apa? Kalau saya tekan tombolnya. Coba di zoom itu, di zoom drivernya zoom. Driver motor, jangan di bawah. Nah, di atas di zoom. Zoom lagi. Ya wes ke kiri dikit. Ya, itu nek tombol ditekan yang terjadi adalah apa itu? Apabila ditekan yang terjadi pada pin E2 dan E3 akan menyala. Nah, ini kok pin NA dan NB itu kadang nyala, kadang mati, kenapa? Nah, ini nyala. Ini mati. Kenapa sebabnya coba? Bisa jelaskan? Nah, ini nyala. Ini mati. Kenapa ya bisa begitu? Misalnya saya nanya gitu bisa jawab nggak? Itu kan NA dan NB kadang kan biru, kadang merah. Nah, bisa jawab enggak itu? Oh, ini artinya kemungkinan motor berjalan gitu, Pak. Apabila dia biru saja maka dia akan mati.
Kenapa wong itu motornya jalan kan harusnya merah terus. Kira-kira gimana? Atau nek enggak itu sinyal APWM-nya dibuat 100%, dia nyala terus enggak? Coba. Digeser ya, potensinya dinaikin 100%. Nah, udah kembali ke driver di zoom. Nah, kita lihat ya. Tetap toh on off toh. Ya, nanti ini ada di datasheet driver sebetulnya. Nanti bisa Anda baca. Sebetulnya NA dan NB itu apa? Nanti Anda bisa tahu. Oke, gitu saja ya. Cukup. Nanti sambil belajar Anda coba baca. Baik, Pak. Oke. Saya tutup. Ya. Stop. Selanjutnya silakan open mic. Kelompok 1, Pak. Izin. Ya, Rizky Rahmawan. Oke. Rizky Rahmawan dengan Silveria satu kelompok enggak itu? Enggak, Pak. Oh enggak, ya Rizky Rahmawan dulu ya. Iya, Pak. Nanti habis itu kelompoknya Silveria ya. Nanti habis kelompoknya Rizky. Ini 23, 24, 26. On kamera coba Rizky, Nur Fauza, terus Sonia, mana Sonia? Ya, oke, lanjut. Untuk penjelasan programnya akan dijelaskan oleh Nur Fauza dan Sonia. Silakan untuk Nur Fauza. Baik. Untuk programnya itu ada tambahan yaitu constant pot pin pada A0, itu maksudnya potensio terhubung pada pin analog A0. Terus untuk constant clockwise 18, maksudnya itu button untuk ke arah kanan atau searah dengan jarum jam terhubung pada pin 18. Untuk yang anti clockwise itu terhubung ke pin 19. Selanjutnya itu in pot value, itu maksudnya nilai kembali potensio. Untuk in motor value itu nilai kembali motor. Untuk in clockwise state itu maksudnya nilai kembali button clockwise atau yang searah dengan jarum jam. Untuk yang anti clockwise state itu maksudnya nilai kembali dari yang berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang selanjutnya itu device setup. Serial begin itu dimulai dari 9600, kemudian pin mode clockwise, input pull up, clockwise itu sebagai input pull up, terus anti clockwise sebagai input pull up, kemudian untuk yang selanjutnya pin mode pin 1 itu sebagai output, pin 2 sebagai output juga, dan PWM sebagai output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Untuk program selanjutnya yaitu pada void loop digunakan untuk menjalankan program yang sudah dibuat pada perintah di bawah ini. Yang pertama yaitu in sensor sama dengan analog read dalam kurung A0, yaitu untuk membaca perintah sensor. Yang selanjutnya itu pot value sama dengan analog read pot pin digunakan untuk membaca hasil pada potentiometer. Yang ketiga yaitu motor value sama dengan map pot value, 0,1023,0,255 itu artinya digunakan untuk mengkonversikan nilai 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255 pada virtual terminal. Yang selanjutnya yaitu clock
clockwise sama dengan digital read clockwise. Perintah ini digunakan untuk membuat motor berputar searah dengan jarum jam. Yang selanjutnya anti-clockwise state sama dengan digital read anti-clockwise. Ini digunakan untuk membuat motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Delay dalam kurung 10 merupakan perintah waktu. Selanjutnya, if clockwise state sama dengan low. Jika keadaan pada motor diperintahkan untuk berputar searah jarum jam, maka nilainya rendah. Yang di bawahnya itu analog write dalam kurung in 1, motor relay. Yang selanjutnya yaitu digital write dalam kurung in 2, low. Perintah selanjutnya yaitu else if, artinya jika keadaan pada motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka bawahnya analog write in 1, motor value itu berupa menampilkan nilai pada motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Berikutnya yaitu digital write in 2 high, berarti nilainya tinggi. Kemudian perintah else di bawahnya digital write in 1 low, berarti nilainya rendah. Digital write in 2 low, berarti nilainya rendah juga. Yang berikutnya itu analog write PMW, sensor per 4 digunakan untuk menampilkan atau menyalakan PWM sesuai dengan nilai sensor dengan hasil dibagi 4. Kemudian yaitu serial dot print in sensor per 4 berfungsi untuk menampilkan data ke monitor berupa karakter angka dengan hasil jika sensor dibagi 4. Untuk selanjutnya rangkaian akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Untuk yang selanjutnya adalah rangkaiannya seperti rangkaian kemarin, tetapi ditambah dengan 2 tombol bottom. Nah, ini untuk tombolnya yang atas jika dipencet atau ditekan, maka motor akan berjalan ke arah jarum jam atau searah jarum jam. Kemudian yang tombol yang bawah, jika dipencet maka motor akan berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ini potensionya. Untuk potensialnya sama dengan nilai pada virtual terminal, yaitu jika 50%, maka nilainya adalah 128,5 dari 255 dan gelombangnya akan kotak-kotak atau renggang. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya kira sudah cukup baik ini, walaupun pakai AP Mega. Silahkan nanti di-share di grup program project AVR-nya dan project Proteus-nya, project CV AVR ya. Saya kira cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut tadi Silveria. Kelompoknya Silveria. Ya, Pak.
Mohon izin share screen, Pak. Anggotanya siapa nih? Hudemi, Silveria, terus yang satu siapa? Ini Prasetya, Pak. Ya, di on kan kamera videonya biar kelihatan. 27, 28, 29. Finik mana Finik? Hadir, Pak. Oh ya, di on kan kameranya Silveria. Oke, udah silakan dilanjutkan penjelasannya. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan beranggotakan Udemy, Vini Prasetya, Silveria Diolfa. Nah, untuk programnya dijelaskan oleh Udemy. Oke, yang pertama kita inputkan liquid crystal data ini LCD. Terus LCD yang dipakai adalah pin 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kita define analog A0. Kemudian define K1 di pin A4, K2 di pin A5. K1 itu kiri, K2 itu kanan. Kemudian kita define in 1 di pin 5, in 2 di pin 3. Kemudian kita tambahkan PWM underscore N1 di pin 6. Kemudian kita tambahkan ADC, PWM set sama dengan 0. Kemudian di sini kita masukkan serial begin 9600. Kemudian LCD begin 6,12 karena kita pakai LCD 16 kali 2. Kemudian pin mode analog input, in 1 output, in 2 output, PWM N1 output. Kemudian di sini ADC read analog. Kemudian analog write PWM underscore N1, ADC dibagi 4. Kemudian PWM sama dengan mat ADC 0,1023 0 100. Kemudian serial print LN PWM, ADC bagi 4, terus dimasukkan delay. Kemudian ADC set cursor 0. Kemudian LCD print PWM untuk menginputkan kata PWM. Terus LCD print persen ini untuk menginputkan berapa nilai PWM. Kemudian if digital read K1 sama dengan 00 set 1, if digital read K2 sama dengan 0 set sama dengan 0. LCD set cursor 0,1. Jika setnya 1, maka yang diinputkan ke LCD adalah kiri dengan N1 nanti nilainya low, N2 nilainya high. Kemudian jika 0, yang diinputkan adalah kanan di LCD-nya, kemudian N1 nilainya 0, N2 nilainya tinggi, N2 nilainya rendah. Kemudian delay. Lalu saya kembalikan ke Silveria Diolfa. Oke, untuk Proteusnya bisa dijelaskan oleh Vini Prasetya. Oke, terima kasih. Untuk Proteusnya di sini inputannya menggunakan port 0 untuk potensiometernya, lalu port A4 untuk push button kiri, terus A5 untuk push button kanan. Setelah itu untuk outputannya di sini dari port 13 sampai port 10 untuk LCD-nya, lalu dari 9 dan 8 untuk potensio yang satunya lagi. Lalu untuk outputan motornya ini menggunakan port 6 dan 5 itu untuk inputnya. Lalu untuk untuk port 6 untuk enable-nya, port 5 dan 3 di sini untuk inputnya. Lalu outputnya di sini ada motornya. Lalu di sini juga memakai osiloskop yang dihubungkan dengan port enable-nya port 6. Lalu untuk terminalnya
dimasukkan pada port 1 dan port 0. Langsung saja untuk simulasi motornya, apabila di sini push buttonnya ditekan kanan, maka di sini akan tampil tulisan kanan dengan nilai PWM 37%. Lalu pada virtual terminalnya merupakan 37% dari skala 255, sehingga muncul 94 nilainya. Lalu apabila push buttonnya ditekan kiri, maka untuk motornya nanti akan berbalik arah. Di sini harusnya tertulis kiri, namun ini maaf, ada kelebihan huruf N. Lalu nilai PWM-nya tetap 37%, di virtual terminal nilainya juga sama 94. Lalu kalau potensionya kita rubah, maka untuk di LCD dan virtual terminalnya juga akan mengikuti. Pada digital osiloskopnya, sinyalnya akan lebih lebar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Silveria. Baik, ini sudah cukup, saya kira hampir sama dengan yang kelompok-kelompok sebelumnya. Saya kira cukup. Silahkan nanti biar bisa dilanjutkan kelompok berikutnya. Ini yang baru nge-share programnya baru berapa orang ini? Chat di ruang chat ini ya. Baru 4 kelompok ya. Dari yang maju ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan yang tadi. Silahkan segera di-share di chat room. Selanjutnya saya tawarkan, silahkan kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya silahkan. Kelompoknya Sip Lulut, kelompoknya siapa lagi? Tegar, ya. Silahkan. Yang mana yang mau maju dulu? Atau kelompoknya siapa tadi? Yang bawah ini. Haris, Ilham, dan seterusnya. Silahkan. Yang mau maju dulu langsung open mic. Sambil nunggu ya. Ini nanti lab yang keempat. Ini kan sudah 3 kali lab. Nanti proyeknya itu selanjutnya adalah proyek akhir. Jadi pertemuan 13, 14, 15 itu nanti dipakai untuk proyek akhir. Nah, proyek akhirnya itu apa isinya? Ya, membuat desain sistem yang berbasis mikro, misalnya untuk mengendalikan apa smart home atau mengendalikan apa semacam conveyor atau apa boleh. Gitu. Jadi digunakan mikroprosesor. Nanti menggunakan motor, PWM, ADC, timer gitu. Kelompoknya sama, nanti dibuat supaya semaksimal mungkin bagus. Jadi berbasis pada ini proyek lab 3 ini. Jadi lab 3 ini kalau dikembangkan sedikit sudah jadi proyek akhir, yaitu nanti istilahnya capstone design tapi dalam skala yang kecil. Nanti sambil dibuat artikel, ya. Artikelnya kayak apa Pak? Artikelnya ya kamu pakai jurnal apa aja boleh. Nanti formatnya dipakai, template-nya dipakai, dikirim, nanti dicoba dikirim artikel. Misalnya nanti desain pabrik furniture dengan menggunakan apa itu silahkan aja. Nanti bisa dikirim jadi artikel jurnal. Jurnalnya bebas, Anda milih jurnal mana aja. Yang bahasa Indonesia saja. Itu ya berdasarkan proyek akhir Anda. Jadi waktunya 3 minggu itu buat desain dan buat artikel. Itu. Silahkan kelompok selanjutnya. Kelompok 4 Pak izin masuk. Ya, silahkan langsung. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan anggota yang pertama ada saya sendiri dengan NIM akhir 25, lalu ada Anggar dengan NIM akhir 33, lalu ada Umam dengan NIM akhir 35. Di sini kami akan menjelaskan program yang kami buat. Teman-temannya disuruh on kamera ya. On video teman-temannya, anggota timnya. Ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan program yang kami buat sekaligus mensimulasikan rangkaiannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggar dan Umam. Ini timnya siapa? Muhammad Khairul sama Angger. Angger on kamera, Khairul on kamera. Oke, NIM-nya berapa ini? 25, 33, dan 35, Pak. Oh, lompat-lompat ya. 25, 33, 35. Oke, dah lanjut. Baik, untuk programnya akan saya jelaskan. Yang pertama, include liquid crystal, ya ini berguna untuk memasukkan variabel LCD pada programnya. Kemudian cons in ini untuk menentukan input-input yang akan dihubungkan pada pin output Arduino. Kemudian define kanan A1 ini untuk memasukkan menyambungkan tombol button kanan ke input A1 pada Arduino. Kemudian define kiri pada input A0, kemudian define port A4 ini untuk memasukkan potensiometer dihubungkan pada pin A4 pada Arduino, kemudian NA ini enable A. NA ini enable A yaitu menghubungkan enable A dari driver ke pin 3 Arduino, kemudian define input pertama dihubungkan pada pin ke-7 Arduino, kemudian input kedua driver dimasukkan pada pin ke-6, kemudian enable B dari driver dimasukkan pada pin kedua Arduino, kemudian input 3 dimasukkan pada pin ke-5, dan input 4 dimasukkan pada pin ke-4 Arduino. Kemudian kita menginputkan variabel read ADC, yaitu untuk membaca variabel yang akan digunakan, yaitu variabel ADC-nya, kemudian duty cycle ini untuk pembacaan variabel yang digunakan sebagai PWM, kemudian tombol buttonnya kita set terlebih dahulu dengan nilai 0. Kemudian dilanjut ke void setup. Pada pin mode ini potensio digunakan sebagai input, kemudian enable A dari driver digunakan sebagai output, kemudian input 1 dari driver digunakan sebagai output, input kedua dari driver sebagai output, kemudian enable B, input 3, dan input 4 dari driver juga digunakan sebagai output. Kemudian untuk LCD begin, kita menggunakan LCD dengan ukuran 16x2, yaitu 16 baris dan 2 kolom. Kemudian untuk LCD set kursor yang pertama, kita buat tulisan terlebih dahulu, yaitu simulasi. Kemudian LCD set kursor yang kolom kedua, kita masukkan tulisan motor DC dengan delay atau waktu 3 detik. Setelah itu LCD di clear. Kemudian serial begin pada alamat 9600. Kemudian akan dilanjutkan oleh Umam. Baik, berikutnya untuk yang bagian void loop ada read ADC. Sama dengan analog read, membaca besarnya analog input dari potensiometer, lalu ada duty cycle dengan integer map, dan read ADC pada interval 0 sampai dengan 1023 disamakan dengan menjadi 0 sampai 255. Berikutnya ada analog write, enable A, duty cycle, lalu ada analog write, enable B, ada duty cycle, lalu ada men-setting kolom LCD pada kolom 0 baris ke 0, lalu menampilkan string berupa output. Berikutnya ada tampilkan lagi LCD
print duty cycle yang sudah dibaca tadi. Lalu berikutnya ada serial.print menampilkan integer berupa sensor, lalu menampilkan nilai pada variabel rate ADC, lalu tampilkan integer output, lalu tampilkan data pada variabel duty cycle. Berikutnya ada if digital read kanan sama dengan 0, lalu men-set variabel bernilai 1. Berikutnya ada if digital read kiri sama dengan 0, meng-set bernilai 0. Berikutnya ada lcd.set cursor baris ke 0, kolom ke 0 baris 1. Berikutnya ketika set bernilai 0 maka tampilkan strings kiri kanan. Berikutnya digital read in 1 low artinya dimatikan, lalu digital read in 2 high dinyalakan, lalu digital read in 3 dinyalakan, lalu digital read in 4 low atau dimatikan. Berikutnya ada kondisi ketika set bernilai variabelnya bernilai 1, kita tampilkan kanan kiri artinya berputar dari kanan ke kiri, lalu digital read in 1 high atau nyala, digital read in 2 low, digital read in 3 low, digital read in 4 high. Berikutnya untuk delay 50 milisecond untuk perputaran pada void loop. Mungkin ke rangkaian, Mas Angger. Baik, untuk rangkaiannya sendiri di sini ada 2 button yang kita inputkan pada pin belum A0 muncul, dan A1. Mas. Belum muncul. Belum muncul ya? Belum. Masih di Arduino. Bentar. Sudah muncul? Sudah. Baik. Untuk rangkaian sendiri terdiri dari pas button yang dihubungkan pada pin A0 dan A1, kemudian potensio pada pin A4, kemudian berikut untuk pin Arduino yang dihubungkan pada LCD-nya, pada input LCD, kemudian input dari driver in1, in2, in3, in4, enable A, enable B yang dihubungkan pada pin 7, 6, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian di sini ada terminal virtual yang dihubungkan pada input 1. Dan untuk output dari driver ini kita menggunakan 4 motor DC. Langsung kita coba jalankan. Nah, berikut adalah gambar gelombangnya. Nah, pada saat nilai output PWM-nya dengan nilai 255 dan nilai ADC dari sensor potensialnya 1023 atau maksimal, maka keempat motor DC ini berjalan, namun sedikit berlawanan arah, yang pada 2 motor DC di atas ini dari kiri ke kanan, dari kiri, kemudian yang dari bawah ini, 2 motor DC bawah ini berputar ke arah kanan. Kemudian kita bisa mengaturnya dengan tombol pas buttonnya. Nah, kemudian putarannya berbalik arah, yang atas tadi kemudian berputar ke kanan dan bawah berputar ke kiri. Nah, hal ini dikarenakan pada input 1 ini dalam kondisi high, sedangkan input 2 ini dalam kondisi low. Sehingga output 1 ini dalam kondisi high, sedangkan output 2 dalam kondisi low. Sehingga arus listrik mengalir dari kondisi high ke kondisi low yang menyebabkan motor DC berputar ke arah kanan.
Begitu pula dengan input yang ketiga dan yang keempat. Pada input ketiga ini dalam kondisi low, kemudian input keempat dalam kondisi high, sehingga pada outputnya output 3 ini bernilai low dan output 4 bernilai high, sehingga arus listrik mengalir dari output 4 kembali masuk ke output 3, sehingga menyebabkan motor DC ini berputar ke arah kiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup saya kira nih. Silakan di stop screen. Selanjutnya yang terakhir nih kayaknya masih satu kelompok, silakan. Kelompok Ya, kelompoknya Haris, Queen, Yusuf kayaknya ya. Ayo silakan. Ya. Haris, Yusuf. Haris, Yusuf sama Queen. Queen mana Queen? On kamera dong. On video ada? Enggak ada ya, enggak masuk ya. katanya lagi susah, Pak. Enggak ada Queen ya. Berarti yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lanjutkan aja langsung. Audionya diperbaiki, suaranya putar aja enggak ini. Udah. Langsung saja Mas Sopomo. Haris sama Mas Yusuf. Maaf. Sinyalnya kendala. Pertama yaitu include WRH untuk memanggil library WRH, kemudian ada include liquid crystal I2C.H yaitu memanggil dari LCD I2C. Kelebihan dari LCD I2C yaitu hanya membutuhkan 4 pin dalam penyambungannya, yaitu pada pin A4 dan A5, dan define PM5 yaitu PWM2 dihubungkan pada pin 9 dan DIR2 pada pin 8, kemudian PWM1 dihubungkan pada pin 11, kemudian motor DC kanan dihubungkan pada pin 10 dan push button 1 dihubungkan pada pin 2 dan push button 2 hubungan pada pin 3. Dan peran jika A kurang dari 0 maka motor 1 high 1, kemudian analog bed 1 A plus 255, dan LCF jika A lebih dari atau sama dengan 0 maka motor
kanan high low, dan BM1 A. Kemudian jika B kurang dari 0, maka motor 2 high kiri high, kemudian PWM 2 B plus 255, dan L-safe B jika B lebih dari atau sama dengan 0, maka motor 2 low, PWM 2 analog with PM 2 dan B. Kemudian page setup in mode dir 1 sama dengan output dan dir 2 output, dan push button sebagai input, push button 2 sebagai input, dan void loop digital read jika pin 1 sama dengan 0, low, LCD clear, itu menghapus tampilan LCD, dan intercept map, yaitu mengkonversi data dari hasil input analog, dan LCD set cursor 0,0 akan ditampilkan pada kolom 0 dan baris 0, yaitu tampilan arah maju, dan LCD pada kolom 1 set cursor 0,1, yaitu pada kolom 1 baris 1 akan menampilkan nilai PWM. Kemudian LCD delay 200, pada motoran min catch, catch itu min catch itu berlawanan arah jarum jam, dan catch arah jarum jam. Jadi apabila pada mobil itu roda kiri berlawanan arah jarum jam, dan roda kanan arah jarum jam, maka akan maju. Kemudian digital read pin B dengan 0, maka LCD clear itu menghapus tampilan LCD. Kemudian integer catch value sama seperti tadi, yaitu konversi data dari input analog. Kemudian pada kolom 1 baris 1 akan menampilkan arah mundur. Kemudian pada kolom 0 baris 1 akan menampilkan nilai PWM. Kemudian delay 200, kemudian motoran catch min catch, yaitu sama seperti tadi, hanya ini arah mundur, yaitu catch arah jarum jam, dan min catch berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Baik, untuk selanjutnya ini adalah tampilan pada Proteus, di mana push button 1 terhubung dengan pin 3, sedangkan push button
maaf, maksudnya push button 1 terhubung dengan pin 2, push button 2 terhubung dengan pin 3, kemudian pin A4 terhubung dengan SCL, dan pin A4 terhubung dengan SDA, A5 terhubung dengan SCL. Kemudian jika push button pertama ditekan, maka akan muncul tulisan arah maju. Maka motor pertama akan berputar ke kiri, sedangkan motor kedua akan berputar ke kanan. Sedangkan jika push button 2 ditekan, maka akan muncul tulisan arah mundur. Gambar osiloskopnya nggak kelihatan. Nah, jika push button 2 ditekan, maka motor pertama akan berputar ke arah kanan, sedangkan motor kedua akan berputar ke arah kiri. Baik, saya kembalikan ke Mas Haris. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Udah, nggak ada lagi yang mau diceritakan apa nih? Coba itu naik putar kiri dan putar kanan, saya lihat drivernya coba di zoom. Arah maju dan arah mundur di drivernya di zoom. Driver motor ya. Ya, udah. Sekarang ini arah maju apa mundur? Misalnya arah mundur, oke. Coba di zoom lagi, nggak kelihatan itu. Yang merah dan yang biru nggak kelihatan. Ya. Sudah. Ini arah maju ya. Ini kok yang on off kok in satunya ya. Bukan enable-nya ya. Kalau yang kedua, motor kedua, bisa menjelaskan nggak itu? Ya udahlah, udah cukup, diakhiri saja, udah 1 jam lebih. Terima kasih. Dan dari kelompok kami, apabila ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi dimulangnya nanti divalidasi ya. Yang nggak masuk kan berarti Queen. Tegar itu nggak pernah punya kelompok ya, berarti nggak pernah masuk ya. Saya kira saya stop.